Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani, saya dari Universitas Bakti Kencana Serang. Saya akan membahas 5 permasalahan penerapan Pancasila dalam praktik kebidanan. Nah, permasalahan penerapan dari sila-sila Pancasila dalam praktik kebidanan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, tidak ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Contohnya nggak cuma itu aja teman-teman, ada contoh lainnya. Dari permasalahan sila pertama ini, salah satunya yaitu tidak ikut mendoakan pasien dalam kelancaran persalinan, nifas, dan sebagainya. Dan yang kedua, tidak menghargai atau tidak menghormati perbedaan agama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, tidak memberikan pelayanan dengan adil, suka membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, contoh lain dari permasalahan sila kedua ini yaitu memperlakukan pasien dengan semena-mena. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya tidak mengutamakan kepentingan atau keselamatan pasien, tetapi lebih mementingkan kepentingan pribadi. Contoh lainnya yaitu tidak mengembangkan kerjasama yang baik atau gagal mengembangkan kerjasama yang baik antara tim pasien atau keluarga pasien. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu tidak melakukan persetujuan atau musyawarah. Jadi maksudnya itu kayak gini, si bidannya itu kan mau ngelakuin tindakan ke pasien, tapi bidannya ini nggak izin dulu ke pasien atau keluarga pasiennya itu. Jadi intinya bidannya nggak izin dulu tindakan apa yang akan dilakukan ke pasien. Jadi seenggaknya itu ada persetujuan dari pasiennya atau enggak dari keluarga pasiennya kalau misalkan pasiennya nggak sadar diri. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, tidak mengembangkan sikap adil dengan tidak menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Selanjutnya, permasalahan penerapan butir-butir Pancasila dalam praktik kebidanan atau dalam merawat pasien menurut Depkes RI atau dalam ONI tahun 1985 memiliki beberapa aspek, yaitu pertama, aspek penerimaan. Nah, aspek ini seorang bidan memiliki sikap yang ramah, periang, mudah tersenyum, menyapa semua pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, tapi di Indonesia masih banyak seorang bidan yang dalam menerima pasien atau kedatangan pasien masih menerimanya itu dengan perilaku yang gak baik. Misalnya itu dia nerimanya dengan jutek, cuek, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Kedua, sikap perhatian. Nah, jadi dalam memberikan pelayanan itu seorang bidan harus bersikap sadar, murah hati. Jadi murah hatinya itu dalam arti dia mau memberi bantuan dan pertolongan tapi tanpa meminta imbalan apapun dari pasiennya itu. Terus memiliki sensitivitas dan peka terhadap perubahan pasien, mengerti kecemasan dan ketakutan pasien. Nah, gak jadi kemungkinan nih kalau misalkan dari beberapa sikap yang tadi itu gak dilakuin sama seorang bidan. Misalnya dalam memberikan bantuan. Nah, misalnya itu ada seorang pasien datang ke seorang bidan, dia mau lahiran, tapi karena dia nggak punya uang atau ada faktor ekonomi, ada masalah faktor ekonomi, dan pada akhirnya ditolaklah sama bidan itu. Nah, kasus itu tuh nggak terjadi sekali atau dua kali aja, tapi udah terjadi beberapa kali. Ketiga, aspek komunikasi. Jadi, bidan itu harus bisa berkomunikasi yang baik dengan pasien atau keluarga pasien. Contohnya itu, seorang bidan tidak melakukan komunikasi untuk persetujuan tindakan atau musyawarah untuk melakukan persetujuan tindakan ke pasien atau keluarga pasien. Jadi contohnya itu nggak jauh beda sama yang sila keempat tadi. Keempat, aspek kerjasama. Jadi, seorang bidan itu harus mampu menciptakan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Namun, kerjasama yang tidak baik juga sering terjadi di ruang lingkup kebidanan. Misalnya itu keadaan pasien yang sudah semakin kritis dan perlu untuk dirujuk, tapi pasien atau keluarga pasiennya itu nggak mau untuk dirujuk ke rumah sakit, walaupun bidannya itu udah ngasih informasi
tentang resiko atau bahaya yang akan terjadi sama pasien atau anggota keluarganya. Nah, disinilah terjadi kerjasama yang tidak baik antara pasien dengan bidan. Kelima, aspek tanggung jawab. Jadi, seorang bidan itu harus memiliki sikap jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten serta tepat dalam bertindak. Nah, seorang bidan juga pernah melakukan kesalahan dalam bertindak atau tidak tepat dalam bertindak. Misalnya, melakukan episiotomi bukan karena indikasi atau untuk mempercepat jalan lahir. Seorang bidan itu boleh melakukan episiotomi, tapi hanya dilakukan jika ada indikasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.